Pastinya Anda masih bersama saya, Arthur, di Teknovasi Take to the Future. Bersama saya sudah ada Pak Wawan juga Pak Dondi. Dan kita ngomongin soal cloud computing. Sesuatu yang entah berantah di sana dan kita secara nggak langsung mempercayai data-data kita, behavior kita, bahkan kadang-kadang kita rahasia-rahasiaan sama pasangan kita, tapi cloud entah ada orang di sana yang sudah tahu kebiasaan kita tuh kalau tidur malam tuh suka ngupil pakai jempol tangan gitu, supaya pacar kita aja nggak tahu, di sana bisa tahu. Nah ini kita ngomongin soal plus minusnya dan apakah cloud computing itu segala macam. Dan kita sudah ngebahas apakah itu sampai di luar negeri dan sampai di Indonesia. Nah mungkin ada biasa yang juga yang masih baru stay tune di sini, kita ngomongin soal computing di luar negeri. Kita naruh data-data di luar negeri dan kita mempercayai data-data kita di luar negeri dan yang sudah lokal. Dan sedangkan Pak Dondi di sini adalah dari Infinis dan dia salah satu provider untuk cloud di Indonesia, which is adalah lokal. Kegunaannya dan keuntungan dan kekurangannya nih. Saya taruh data saya di luar negeri sama saya taruh di lokal. Enaknya gimana sih bedanya? Nomor satu pasti kecepatan ya. Oke. Tadi saya sempat singgung bahwa kalau server ditaruh di lokal atau data ditaruh di lokal, bandwidth lokal kita itu gede, itu pasti akan jauh lebih cepat dibandingkan ditaruh misalnya di Singapura lah. Padahal jaraknya kan beda ini. Tapi kalau di internet bedanya itu panjang banget gitu. Jadi kalau kita ngitung misalnya kayak jarak gitu ya, Singapura Jakarta kalau dalam saat di internet itu Jakarta Surabaya itu sekitar Singapura Jakarta itu sekitar 5 milisecond. Tapi giliran Singapura Surabaya itu sekitar 20 milisecond. Itu jarak waktunya. Jadi itu bisa diartikan kalau misalnya kita pergi dari Surabaya ke Jakarta lebih dekat daripada dari Surabaya ke Singapura gitu. Betul. Nah itu kita ngomongnya walaupun pakai milisecond mungkin aduh sedikit ya milisecond ya. Tapi kalau semua di calculate terus di internet terus, itu forever. Milisecond itu adalah 1 milisecond is forever. 1 milisecond ya. Iya, itu kadang-kadang kalau ngeping itu 2 digit aja udah wah. Keluarnya 2 digit udah lambat. 3 digit wah 3 digit. Zaman sekarang mungkin orang Indonesia ngeliat 3 digit lah. Wah udah cepet nih gitu ya. Di luar negeri sana 1 digit 1 2 milisecond gitu ya. Betul. Dan itu internet itu dirancang di luar negeri itu sudah cuman maksimal 30 milisecond dulu. Jadi sejarah itu didesain oleh DARPA. Terus kemudian dia TCP kan protokolnya namanya TCP. Sebenarnya cuma dirancang sejauh 30 milisecond. Tapi nggak ngerti akhirnya tersebar luas. Makanya sekarang TCP ini modelnya macam-macam. Ada TCP Reno, Vegas, macam-macam. Itu karena perkembangan internet. Jadi secara internet dulu sudah hanya dirancang untuk DARPA Amerika, ya hanya untuk negara itu aja. Negara itu aja. Ya, dan ternyata pas sudah keluar ya sudah. Iya. Kualitasnya juga mulai menurun. Microsoft pun udah memodifikasi standar TCP-nya, namanya CTCP, Compound TCP ini. Nah kalau tadi ngomongin soal keuntungan menggunakan yang di local, ya. Mungkin kekurangannya nih, ada gak sih kekurangan penggunaan di lokal dan juga mungkin sedikit ngebahas nilai positif dan negatifnya juga kalau kita menggunakan yang global. Oke, pasti ada lah kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangan pemakaian cloud provider di dalam negeri itu pasti dari sisi harga. Udah pasti kita akan sedikit lebih mahal dibandingkan dari harga di luar negeri. Alasannya simpel, teori ekonomi. Cloud provider di luar negeri target marketnya adalah internasional. Betul. Target market kita lokal. Lokal. Jadi kalau main volume, semakin banyak volumenya pasti semakin murah dong. Itu yang terjadi. Jadi volume kita di Indonesia masih belum dapat. Diperparah lagi, banyak pengguna Indonesia itu lebih memilih pakai di luar negeri. Jadi balik lagi, kapan kita akan bisa sama atau lebih murah kalau usernya dari Indonesia itu tetap pakai di luar negeri. Jadi kalau kita pakai luar negeri harga grosir lah ya gitu ya. Iya betul. Sudah ada satu perihal. Bukannya orang Indonesia ini kalah secara teknologi enggak, tapi jiwa nasionalisme. Agak sedikit karena juga ya. Kita bisa bandingkan sekali lagi saya sebutkan 2 negara besar, Rusia dan Cina. Yang namanya Yandex itu tidak lebih canggih dari Google. Yang namanya Baidu Cina tidak lebih canggih dari Google. Tapi Baidu Cina itu usernya paling gede. Karena rakyat Tiongkok kan 1 miliar ya. Nah, dan juga di Rusia, Google itu pemakainya cuma 30%. Itu bukan karena Yandexnya lebih canggih atau Baidunya lebih canggih, enggak. Karena mereka proud terhadap produk dalam negeri mereka. Nggak usah jauh-jauh ke Cina sama Rusia. Ke Vietnam aja. Vietnam. Facebook kalah. Dengan social network lokalnya mereka. Social networknya ya. Terus terang yang paling lucu sudah saya baca majalah Time terakhir.
Presiden Jokowi ini kan populer sekali, bisa mengalahkan Obama. Saya gampang nebaknya, karena user internet Indonesia itu banyak dan fanatik ke Presiden Jokowi. Sedangkan Presiden Obama orang Amerika kan nggak terlalu suka gitu-gitu, dan Angela Merkel Jerman gitu orang-orang kan nggak suka. Jokowi ini di top ratingnya paling tinggi nih. Karena pengguna internet di Indonesia banyak dan fanatik. Itu kayak orang yang milih itu loh, vote untuk siapa itunya gitu loh. Jadi dunia bisa melihat karena kita nguploadnya semua di internet semua. Jadi nguploadnya di sosial media yang ada di luar negeri. Jadi kita cuma pasar aja sekarang. Jadi kita hanya konsumen. Dianggap sebagai konsumen. Disetir dari dulu tuh disetir. Terus, nah tadi kan sudah plus minus yang untuk lokal, plus minus untuk yang penggunaan cloud di secara internasional. Jadi kalau misalnya kayak ada startup gitu ya, perusahaan rintisan dia mau bikin satu aplikasi sosial media atau aplikasi web yang memang target marketnya ada luar negeri, itu memang saya saranin kalau misalnya datang ke saya nanya, saya bilang ya mendingan pakai yang di luar negeri karena jangkauannya akan lebih luas karena mereka target market luar negeri. Tapi kalau target market Indonesia ya jangan pakai luar negeri, pakai Indonesia aja. At the end of the day, biarpun tadi saya bilang harganya itu kelihatannya murah, tapi kalau kita ngomong dari orang bisnis adalah total cost of ownership itu jauh lebih murah di lokal sebenarnya. Saya boleh kasih kontra opinion ya? Boleh. Sebenarnya internet ini menurut saya sebenarnya adalah di konten, bukan target market. Selama kita bisa membangun konten, kita nggak peduli target market luar negeri, tapi konten kita bagus ya. Dan pakai bahasa Inggris. Di Indonesia ya, pakai bahasa Inggris ya. Orang luar negeri itu menarik FO ke kita kok. Jadi kenapa? Jadi gini, internet itu di sana ada konten-konten. Orang Indonesia menyukai konten Amerika, sehingga kita yang menarik kabel fiber bawah laut ke Amerika. Betul. Tapi kalau itu dibalik, kita bisa bikin konten di mana yang orang dunia itu senang semua. Itu nanti Amerika, Eropa itu yang malah narik kabel ke kita. Dan yang jadi agak sedikit apa ya, kalau bahasa Jawanya itu agak ngenes, konten yang bagus itu yang dibikin orang Indonesia malah ditaruh di Amerika. Jadi orang Amerika ngomong, ngapain aku narik kabel ke Indonesia, kontennya ada di kita kok gitu. Jadi ya itu yang ini kalau cuman konten dari yang tidak security sensitif atau data sangat sensitif gitu ya. Di negara luar negeri, di Eropa, Uni Eropa itu udah punya undang-undang namanya data sovereignty, bahwa data yang berhubungan dengan orang Eropa itu harus ditaruh di negara Eropa. Di negaranya sendiri. Jadi Jerman di Jerman, Rusia di Rusia. Swiss di Swiss gitu. Udah kayak gitu. Di Indonesia masih belum ada. Ini peraturan sudah ada peraturannya PP 82 tapi masih terlalu multitafsir. Dari dulu karet, pasti pasal karet. Terlalu banyak multitafsir gitu. Jadi PP 82 itu terlalu banyak multitafsir. Terus kalau yang untuk perbankan udah bagus, ada peraturan Bank Indonesia. Jadi peraturan Bank Indonesia itu bilang bahwa data perbankan harus ada di Indonesia. Baik itu mau perbankan yang dari luar negeri segala macam, kalau beroperasi di Indonesia, datanya harus di Indonesia. Dan itu udah benar. Tapi yang untuk secara general itu yang masih belum ada. Nah ini yang mungkin kita harus bersama-sama gitu ya mendorong untuk pemerintah ini masalah data bagaimana gitu, data sovereignty. Tapi jangan abu-abu gitu. Jangan, sekarang ini masih abu-abu. Mungkin pemirsa di rumah juga sempat dengar, nggak tahu ini bener apa enggak dan apakah hanya sebuah wawu kayak dulu BlackBerry harus pusat senternya harus di Indonesia. Nah itu apa tuh? Desentralisasi. Itu yang tadi saya bilang, itu terlalu membuat ya gara-gara peraturan abu-abu itu dan terlalu melihat hitam dan putih, tidak melihat esensinya seperti apa gitu. Yang diperlukan adalah esensi. Kenapa sih BlackBerry harus naruh server di sini? Esensinya apa gitu? Kalau misalnya kita jelasin waktu itu ke BlackBerry bahwa esensinya adalah supaya akses lebih cepat dan lain sebagainya, mungkin BlackBerry-nya akan ikut gitu kan. Tapi ya karena BlackBerry sekarang penggunanya semakin lama semakin turun di Indonesia, jadi ya sudahlah, itu bukan isu yang besar sih. Udah bukan isu besar lagi, dulu besar banget. Itu besar banget karena semua orang pakai BlackBerry. Udah luput, momennya udah lewat. Momennya sudah lewat. Ya. Indonesia itu adalah driven by moment. Yap, betul. Dan kalau kita ngomong soal kayak tadi BlackBerry, kayak Google, Facebook di Indonesia, itu hampir sama kayak gitu gak? Kita ngomongin soal data sovereignty gak? Ya sebenarnya kalau lebih ke arah data yang sangat sensitif gitu. Kalau di Facebook itu data, kalau saya bilang itu nggak sensitif. Kenapa? Karena orang kan volunteering untuk masukin data. Oh I see. Oke. Jadi kayak kasus kemarin gitu, kayak
yang nggak tahu baca gitu, iktp itu kan sempat rame. iktp datanya ada di Belanda, ada Oke, yang bilang benar. datanya ada di mana gitu. Benar. Aslinya iktp datanya ada di Indonesia. Aslinya. Tapi kan ya kita nggak tahu lah. Ada benar atau enggak itu kan masih jadi isu. Tapi seharusnya data iktp, data orang Indonesia tidak boleh berada di luar negara Republik Indonesia. Itu namanya data sovereignty. Sama aja kalau misalnya negara kita tiba-tiba datang orang luar negeri mancangin bendera luar negeri di tanah kita, ya kita marah dong. Marah. Tapi kalau data kita nggak peduli gitu sekarang. Kadang-kadang nggak peduli karena kita masih belum peka ya. Betul, padahal data itu penting. Tapi di luar itu ya, kita bisa aja kita register ke Twitter dengan nama palsu, umur palsu. Tapi yang nggak bisa dipalsukan itu adalah trending. Betul. Jadi Twitter ini pinter, dia menjual 3.000 US. Itu dia udah tidak peduli siapa yang nulis, tapi trending topik. Hari ini apa. Kalau itu bisa dibuat algoritma AI, akhirnya nanti akan ketahuan orang Indonesia nih dalam bulan Oktober dia akan membahas diskusi apa misalnya Jokowi, yang ini tentang dan itu bisa dijual, bisa kalahkan apa namanya istilahnya yang itu dari advisor politik itu seperti itu ya. Jadi tren Jokowi sekarang popularitasnya di bawah. Kalau saya baca udah di bawah 50%. Itu semua bisa kebaca dari Twitter sebenarnya. Trending topik Twitter lah. Nah itu yang menarik adalah itu, dan ini sulit untuk sovereignty tadi karena apa? Meskipun itu data di Indonesia, ketika orang luar negeri bisa bikin AI-nya untuk baca psikologinya orang Indonesia, tetap ketangkep. Nah ini satu permasalahan lagi, Bul, yang harus nanti dipecahkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi kalau tadi karena kita menyerahkan data identitas kita ya, ini secara sudah sukarela. Iya secara sukarela, ini sudah bukan identitas, tapi ini adalah trending topik. Dan itu lebih valuable. Lebih valuable. Karena nanti kayak misalnya sekarang ketahuan Jokowi udah di bawah 50%, orang yang ngerti algoritma akan cerita, kamu harus naikin lagi ke segini, bikin isu-isu baru. Ya, pengalihan Posting isu di segala Twitter, macam. iya. Pengalihan isu seperti Padahal itu. hanya sebuah tweet-tweetan di 140 karakter aja ya. Iya, dari 140 karakter. Itu paling bahaya sih sekarang. Itu bisa nyetir, bisa driven main jutaan, ratusan juta orang. Ada salah satu menteri atau salah satu tokoh salah nge-tweet aja, langsung heboh dan namanya bisa jelek dan segala macam. Kayak gitu itu dari Twitter. Kalau ngomongin Twitter nih saya agak sedikit ngelentak sedikit. Twitter ini cloud apa bukan sih? Oh, Cloud, jelas, cloud. definitely cloud. Definitely cloud ya. Definitely cloud. Dan ini kan cloudnya yang bisa dibuka, hitungannya kan bisa dibaca sama orang lain juga kan. Betul. Itu ada bedanya gak sih sama cloud-cloud yang computing yang perusahaan segala macam itu apa tuh? Tergantung kalau Twitter itu kan memang sosial media kan yang gunanya supaya bisa Biar dibaca, dilihat bisa gitu ya. dilihat gitu. Tapi kalau private ya nggak bisa dilihat. Bisa, kan ada juga yang bisa di lock dan segala macam itu ya. Betul. Jadi intinya adalah data kita, walaupun tweet-tweetan kita, behavior kita bisa ketebak. Iya. Dan itu kan kayak YouTube juga, klik apa yang kita tonton film itu juga ketebak orangnya kita. Yes. Selama bulan Januari dan Februari orang-orang lebih penuh dengan cinta Iya. karena mereka nyari Iya. Yes. lagu-lagu yang cinta-cinta. Terus terang kalau di luar negeri itu kalau menjelang November Desember, sekarang musim salju itu lebih melankolis. Biasanya seperti itu. Dari data itu ya, Iya. dari data yang dia Iya. yang dia klik, yang dia lihat Iya, filmnya, iya. dari Karena kan tulisan-tulisannya salju dia. turun, itu dia lebih cenderung ke melankolis. Dan itu sudah dilihat dari cloud itu, dan Iya. hitungannya cloud ini luar biasa hebatnya Pak ya. Yep. Iya. Jadi hitungannya nanti someday karena mungkin bertahun-tahun orang itu behaviornya kebaca, lama-lama disetir sama salah satu big company ya bisa. Jadi ya. behavior kebaca, diolah, kemudian setelah itu di driven. Kita kan perlu input dulu, trendingnya kemana, terus kemudian baru ternyata seperti mau driven atau enggak. Kalau mau driven ya driven. Misalnya saya pernah baca dari LSI ya, Denny JA, waktu itu katanya Jokowi dan Prabowo itu udah selisih 0,5%. Tapi dia diam dulu, tapi dia ngasih tahu ke Jokowi ini udah 0,5% selisih, makanya bikin satu tren yang baru ya, termasuk salah satunya umroh itu. Terus Serina akhirnya milih Jokowi itu dulu yang stay akhirnya pilih Jokowi, Serina, Slang itu karena udah dikasih masukan bahwa selisihnya udah hampir 0,5%.
Itu ya. Kita ngomongin cloud sampai akhirnya sedikit berbahaya dan sedikit nyerempet-nyerempet bisa kemana-mana yang namanya politik dan segala macam. Tapi ini adalah scientific. Scientific. Ini scientific karena luar biasa. iya, ini data. Data ada scientific meskipun Betul. itu untuk politik, tapi ini scientific. Scientific politik. Semuanya bisa dikalkulasi dan dianalisa. Kita makin seru lagi pastinya ngomongin soal cloud. Jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi, Take to the Future.